santai. Iya, Ini udah mulai rekam itu, Bu. iya. Kita 30 menit ya, Bu ya. Ya, 30 15 menit menit, untuk 15 menit, Pak Mus. Oh iya ya. Saya dulu sebagai coachnya ya, Bu ya. Ibu Yuk, coachnya. siap. Iya, Siap, Bu. iya, siap, Pak. Oh iya iya. Suara saya sudah terdengar ya, Pak? Ya, kedengaran. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Selamat siang. Ibu apa Selamat kabar? siang, Pak. Apa Alhamdulillah, kabar? Pak. Saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Apakah Ibu saat ini dalam waktu yang senggang atau tidak ada kegiatan aktivitas apapun gitu, Bu? Iya, Pak. Ah, iya, Pak. Saya ada waktu senggang. Bapak kenapa? Sepertinya sedang sedih dan tidak bersemangat seperti biasanya, Pak. Iya, ini saya pengen curhat terkait masalah Iya. saya saat ini yang sedang saya hadapi gitu. Barangkali Ibu bisa untuk memberi apa namanya, mendengarkan curhatan saya dan kiranya nanti baiknya gimana gitu ya. Insya Allah, jika saya bisa, pasti akan dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Iya, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi gitu, Bu. Oh, bagaimana, Bu? Berarti diulang lagi aja, Pak Mus. Bentar, Pak. Oh ya, pause dulu ya, nanti ulangi lagi ya. Iya, ulangi lagi. Terus Bapak itunya ya, Pak, dari Hah? urutannya. Oh Urutannya ya, ya, langsung aja. ya, ya, ya. Siap. Ulangi lagi aja, Pak. Bentar. Udah, udah siap, Bu? Siap, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ibu apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya dalam keadaan sehat. Bapak Iya, kenapa? Sepertinya sedang sedih dan tidak bersemangat seperti biasanya. iya, Bu. Kiranya apakah hari ini pada waktu senggang gitu, Bu? Ada, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya pengen curhat ini terkait masalah saya yang sedang saya hadapi. Apakah Ibu kiranya bisa membantu saya ya? Insya Allah, Pak, saya bisa pasti akan dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi gitu, Bu. Masalahnya memang seperti apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan dan apa yang sedang Bapak alami. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa bantu, Pak. Iya, Bu. Kemarin itu kan ada informasi dari panitia UAS atau PAS gitu ya. Bahwa PAS akan dilaksanakan dengan dua mode, yaitu mode offline dan mode online. Nah, saya Iya. sebagai wali kelas itu tentu ya mengikuti aturan yang berlaku dan
hal ini juga saya selalu berkoordinasi juga dengan siswa, dengan orang tua, bahwa semua siswa harus mengikuti sebaik mungkin, baik online maupun Iya, offline. Dan semua juga harus berangkat. Harus ada kuota, harus ada jaringan, iya. karena eh, ternyata setelah saya informasikan bahwa pasnya itu dengan online, itu ada beberapa orang tua siswa yang merasa kayaknya tidak siap untuk eh, kalau disuruh membawa HP gitu. Oh iya, kenapa bisa sampai seperti itu? Apa yang Bapak galaukan seperti itu, Pak? Iya, karena anak harus membawa HP itu kan tentu di sini kan di sekolah keseharian itu tidak boleh membawa HP, sehingga ya orang tua tidak begitu menyiapkan. Nah, sehingga ketika tes itu dilakukan secara online itu kan, sehingga ya orang tua, Pak, untuk hari besok kayaknya nggak bisa membawa HP. Nah, kok bisa gitu? Saya sebagai wali kelas ya tentu Hmm. kepenginnya Oh iya, semuanya harus bisa masalahnya membawa bagaimana, hal itu, Pak? karena memang ya masalahnya itu bahwa setelah saya cek dari 32 siswa itu ada 5 anak yang nggak bisa membawa HP. Artinya ada 15% itu tidak siap membawa HP. Nah, itu kan menjadi problem bagi saya ketika hal demikian tidak Oh 100% itu iya, kan harus mencari solusinya gitu. iya. Apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan panitia PAS atau kepala sekolah gitu? Nah itu, saya belum sepenuhnya berkoordinasi sehingga belum mendapat solusi. Karena saat ini saya masih fokus mengkoordinir pada tiap-tiap anak dan juga orang tua, siapa yang siap membawa HP dan tidaknya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari ketua PAS tersebut? Saya menyampaikan pada beliau bahwa kelas saya nampaknya tidak seutuhnya atau 100% siap membawa HP. Karena memang ada sebagian yang memang terkendala dengan HP. Ada yang HP-nya rusak, ada yang ya HP hanya satu. Dan itu hanya digunakan oleh orang tuanya saja. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Pak. Kalau begitu, selama ini bagaimana komunikasi antara Bapak sebagai wali kelas dengan anak-anak? Mm-mm. Kalau komunikasi saya dengan anak-anak itu ya biasanya saya menginformasikan dengan menggunakan media WA group, baik WA grup Iya, kelas maupun WA grup iya, orang tuanya. Namun ternyata iya. yang masuk ke WA grup itu kan juga ya satu nomor HP digunakan oleh anak dan juga orang tuanya. Hmm. Oh iya, mengenai tanggapan panitia PAS itu bagaimana, Pak? Iya, mengenai tanggapan panitia PAS ya, silahkan direkap dulu biar nanti dicarikan alternatif solusinya untuk besok pagi. Dan katanya ya nanti akan dikumpulkan di satu tempat, bisa di lab komputer atau di satu ruangan yang memungkinkan itu memuat semua Iya. siswa yang tidak membawa HP. Kan mungkin juga pada kelas yang lain juga Sebenarnya begitu. Sebenarnya sudah ada alternatif solusi kalau begitu, Pak.
kita mengetahui bahwa kemampuan orang tua dalam menyediakan alat belajar siswa itu berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya juga ya. Saya tidak kepikiran. Ya saya selama ini memandang masalah ini besok harus tes membawa HP, harus tes secara offline. Saya kira semuanya siap, ternyata ketika diinformasikan demikian ada juga yang ada kendala gitu, sehingga ya saya menjadi lebih tahu Itulah, lagi. Pak. Oh, Iya. Itulah Pak, pentingnya mengetahui latar belakang dan kondisi keluarga yang Bapak wali kelasi. Perlu mengetahui kendala dan hambatan yang ada pada diri siswa. Oh iya, 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 bagus. Ya, terima kasih. Ya. Menurut Bapak, apakah selama ini ada kendala bila tugas yang dilakukan dengan menggunakan media online? Kalau saya pikir kayaknya tidak begitu sih, karena ya sebagian besar semuanya berjalan lancar. Saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita siasati, Pak. Bisa dengan komunikasi dan berkolaborasi. Oh iya, 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 Bu. Iya, iya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kemudian apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Saya segera untuk menghubungi kembali kepada panitia PAS terkait semua kendala yang ada di kelas saya, yaitu kelas 7A. Nanti akan saya laporkan semua kendalanya, yang ada HP-nya ada berapa, yang enggak ada berapa, supaya menjadi rekapan panitia PAS juga. Bagus sekali itu, Pak. Kemudian bagaimana proses PAS selanjutnya, Pak? Ya, sesudah ini saya akan menyerahkan semua teknis dan peraturan yang berlaku pada PAS agar para siswa itu bisa melaksanakan PAS dengan tertib, lancar, nyaman, dan tidak ada kendala apapun. Bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat setuju, Pak, dengan pendapat Bapak. Iya juga, Bu. Iya, iya. Alhamdulillah saya sekarang menjadi lega, dan saya tadinya takut apabila ada anak yang terhambat mengikuti PAS hanya gara-gara nggak membawa HP, sehingga salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, sekarang Bapak sudah merasa lega. Oh iya, Pak, dari yang sudah Bapak rencanakan, komitmen atau hal apa yang akan Bapak lakukan saat menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk hal kegiatan PAS ini saya semuanya mengacu pada aturan dan jenis PAS, dan selalu berkoordinasi, berkolaborasi baik ke siswa, ke orang tua, dan juga panitia PAS agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, kemudian dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Ya, dukungannya tentu ya agar saling mengingatkan, baik ke siswanya, ke orang tua, ataupun dari panitia PAS. Iya, itu merupakan ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dapat terselesaikan dan berjalan sesuai harapan kita, Pak. Amin, amin. Ya, ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Setelah saya mencurhatkan perasaan saya yang sedang saya kalau saat ini, saya sekarang menjadi lega, dan mudah-mudahan orang tua, para siswa,
dan panitia PAS bisa melaksanakan kegiatan PAS pada hari besok, sehingga anak bisa mendapatkan prestasi yang bagus, yang maksimal. Amin, sama-sama Pak. Ya Bu, ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon pamit, saya mau masuk ke kelas dulu ya Bu ya. Iya, mangga Bapak silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berarti 13 menit Bu. berarti kurang ya? Ya. Ya, Bapak dengan kalau nanti untuk sambil evaluasi saya kira ya, cukupan mungkin. saya yang itu ya Pak, yang kasus saya yang kurang percaya diri Pak. Nanti dimulai dari raise hand dulu gitu ya Bu ya. Nanti Dari kalau raise sudah hand. ya kan permisi Ya, istilahnya. Dengan raise hand itu berarti permisi. iya, Kita kan 30 menit itu sambil dengan evaluasi gitu Bu. Nanti iya, apa namanya, kita misalkan mulai 13.54 atau 13.55. iya. Oke Bu. Sudah siap Pak? Yang kurang percaya diri ya Siap. Pak, punya saya. Ya, Ya, yang kasus 2 ya. Dari ya, raise hand dulu Bu. iya, ya, udah. Ya, Siap. oke. Assalamualaikum. Bapak apa kabar? Apakah hari ini Bapak ada waktu senggang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya saat ini dalam keadaan sehat. Ibu kok nampaknya kayak lagi sedih atau kurang bersemangat, tidak seperti biasanya ini. Kenapa Bu? Iya Pak, terlihat ya saya sedang tidak semangat dan sedih. Mohon maaf, saya jadi mengganggu waktunya Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu kiranya Bu? Iya Pak, kalau boleh saya mau curhat dan cerita tentang masalah saya sekarang. Apakah Bapak bisa membantu saya? Insya Allah jika saya bisa, pasti akan saya bantu dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin cerita tentang hal yang sudah saya rasakan kemarin saat saya melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Dan saya cerita ke Bapak ini ingin mendapatkan pemecahan masalah terhadap yang saya hadapi kemarin, Pak. Masalahnya memang seperti apa gitu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan dan apa yang sedang Ibu alami. Semoga nantinya saya bisa membantu. Iya, Pak. Pada hari kemarin itu saya melakukan diseminasi tentang budaya positif. Tetapi saat saya presentasi, saya merasa tidak optimal, Pak. Akhirnya saya merasa rekan-rekan yang hadir itu di sana seperti menyepelekan saya atau membicarakan saya karena saat saya presentasi itu tidak maksimal, Pak. Oh iya. Kenapa bisa sampai seperti itu Bu? Apa yang Ibu merasa nggak optimal dalam presentasi itu? Kalau menurut saya, sumber masalahnya sepertinya saya memang kemarin itu tidak optimal, merasa kurang percaya diri, Pak.
Oh iya, masalah tidak percaya diri itu memang ya akar dari permasalahan saat ketika presentasi atau mengungkapkan pendapat gitu atau berpendapat. Betul lah, Pak. Saya rasa seperti itu. Lalu sekarang saya harus bagaimana ya, Pak? Memang betul Bu. Saat sedang presentasi atau berpendapat, apalagi dalam membawakan materi pada sebuah acara, itu sangat penting. Ibu itu harus memiliki yang namanya confident atau percaya diri. Nah, apakah Ibu sudah bisa mengelola percaya diri itu kiranya seperti apa gitu Bu? Sebetulnya saya sering mengikuti seminar, Pak, tentang bagaimana presentasi yang baik dan berpendapat yang baik saat di forum. Tetapi saat ini memang saya seperti kurang mempersiapkan, Pak. Oh, setelah Ibu tahu dengan adanya seperti itu, Ibu sepertinya pantas dibicarakan oleh orang lain. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Iya, Pak. Saya merasa dibicarakan atau disepelekan memang sebetulnya sudah membuat materi yang sangat bagus. Tetapi karena saya tidak mampu untuk mempresentasikan atau menyampaikan dan tidak mampu meyakinkan rekan-rekan, jadi saya rasa mereka seperti menyepelekan saya, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu pada Ibu itu selama ini apa yang Ibu lakukan ketika saat melakukan presentasi? Apakah Ibu selalu latihan dulu barangkali? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya sudah belajar tentang bagaimana untuk melakukan teknik presentasi. Tetapi pada hari kemarin itu memang karena saya sedang lelah, Pak, saya itu tidak mencoba untuk latihan terlebih dahulu. Lalu kenapa Ibu tidak latihan terlebih dahulu dalam penguasaan materi gitu? Karena menurut saya sudah terbiasa presentasi, Pak, dan berpendapat di forum. Jadi saya merasa tidak perlu untuk latihan lagi. Sebenarnya bisa sih Bu, seperti itu yang sudah punya pengalaman, punya jam terbang yang tinggi, itu tidak perlu latihan. Tapi kan lihat yang Ibu rasakan kemarin. Mungkin Ibu ketika itu menyepelekan namanya latihan. Sehingga ya terjadi seperti kemarin. Ibu menjadi tidak optimal ketika melakukan presentasi. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya kemarin tidak latihan dulu dan menyiapkan semuanya dengan bagus agar hasil presentasi saya optimal dan maksimal. Nah itulah namanya pentingnya latihan sebelum kegiatan atau sebelum presentasi. Penting sekali menyiapkan dalam uh, menyampaikan pendapat, dalam menyiapkan berbagai materi yang akan disampaikan. Oleh karenanya itu mungkin harapan dari rekan-rekan lain itu adalah ya dengan melihat materi yang Ibu sudah bagus, Ibu itu pastinya mampu menyampaikan materi tersebut dengan baik dan optimal. Iya, Pak, saya pikir memang begitu. Oh iya Bu, sekarang bagaimana setelah Ibu bercerita perasaannya pada saya ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah setelah saya bercerita dari yang telah saya rasakan kemarin dan saya kepikiran, saya takut dibicarakan atau terpikirkan tidak bagus saat presentasi di depan rekan-rekan. Sekarang saya setelah bercerita merasa sedikit lebih tenang, Pak. Iya, iya. Saya sekarang dapat menyimpulkannya, Bu. Yang merasa Ibu membuat itu tidak nyaman, cemas, atau sedih itu ya karena Ibu
kurang mampu untuk menyampaikan presentasi saat diseminasi dengan baik dan tidak dapat berpendapat dalam penguasaan materi dengan optimal pada saat diskusi. Dan ibu juga merasa khawatir jika rekan-rekan tersebut itu ya menyepelekan ibu atau menganggap ibu itu ya tidak betul-betul bagus gitu. Betul, Pak. Lalu saya harus seperti apa ya baiknya, Pak? Kalau menurut saya ibu silahkan untuk senantiasa mempersiapkan diri ketika akan melakukan presentasi, ya kapanpun presentasinya itu ibu itu harus dalam perform, dalam keadaan yang bagus, menguasai, dan juga bila memang ibu akan mendapatkan ada obrolan dari rekan yang lain dalam apa yang ibu presentasikan, ibu itu harus berani menyampaikan pendapat yang terbaik ibu itu tentu pada saat presentasi itu. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa ya, Pak. Iya. Bagus, Bu. Setelah apa yang ibu tadi sampaikan dan ibu ceritakan, bagaimana kiranya rencana ibu ke depannya? Iya, Pak. Sekarang saya sudah mulai tahu apa langkah yang harus diambil. Untuk itu, saya akan selalu belajar, berlatih saat akan presentasi, dan juga menyampaikan tentang segala pendapat saya, Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan ibu laksanakan atau ibu lakukan barangkali? Tentu, Pak. Selain saya akan senantiasa berlatih sebelum presentasi, saya akan senantiasa mengupgrade diri saya dengan banyak belajar, dan juga saya akan menyiapkan materi yang akan saya sampaikan dengan optimal. Selain saya membuatnya dengan optimal, saya juga akan terus berlatih dan menguasai materi tersebut sehingga ketika saya presentasi, saya akan mampu untuk menyampaikan dengan baik dan optimal. Kemudian akan mampu meyakinkan para audien atau yang mendengarkan. Good job, Bu. Bagus. Langkah yang ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan yang ibu katakan barusan. Ibu itu harus semangat. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega dan semangat kembali. Saya yakin dengan rencana yang saya punya, dengan kemauan yang sangat keras, belajar dari kesalahan kemarin, saya itu akan senantiasa menjadi lebih baik lagi, Pak. Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah merasa lega. Oh iya, Bu. Dari yang sudah ibu rencanakan, komitmen atau hal apa yang akan ibu lakukan saat menjalankan rencana itu? Iya, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega. Untuk hal itu, saya akan terus belajar dengan baik dan senantiasa mempersiapkan presentasi dan juga latihan seoptimal mungkin agar apa yang saya sampaikan dapat meyakinkan rekan-rekan saya. Kalau dengan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Mungkin saya akan senantiasa berlatih, Pak, mengikuti berbagai macam pelatihan tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang bisa tampil bagus saat menyampaikan, atau saya juga bisa senantiasa latihan dan saya tidak akan menyepelekan latihan lagi, Pak, dan mempersiapkan materi sebelum perform dimulai atau presentasi dimulai. Betul itu, Bu. Ide yang bagus sekali. Semoga ibu dapat menyelesaikan dan dapat bekerja dengan suasana yang baik tanpa ada rasa tidak nyaman ataupun takut disepelekan oleh orang lain ataupun oleh rekan kerja ataupun oleh siapapun gitu. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya Pak atas waktu dan support-nya. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah mendengarkan curhatan saya.
Sekarang saya sudah merasa lega, Pak. Semoga nanti saya juga bisa memberikan contoh yang baik untuk rekan-rekan guru yang lain. Amin. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya sekarang ada jam mengajar lagi. Saya pamit ya, Pak. Oh iya, monggo silahkan, Bu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak. Allah senantiasa memberkahi aktivitas Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali, Bu. Terima kasih doanya, doa Assalamualaikum. terbaik untuk Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Kita kembali nanti jam 14.10 ke ruang ini ya. Masih ada waktu berarti ya, Pak Mus? Iya. Berarti Paling untuk tidak dari bikin refleksi mungkin. Berarti intinya itu coach itu mendengarkan dan ngedem-ngedemi terhadap apa yang dihadapi oleh coach gitu ya Bu ya. Ya. Dan bukan solutif juga, bukan pemberi solutif. Iya benar ya, bukan solusi juga. Jadi tetap yang tahu permasalahan Tapi dan gimana baiknya adalah meyakinkan mungkin boleh ya Pak itu. meyakinkan. Betul. Ya, meyakinkan. Ya, Meyakinkan apa yang dihadapi oleh coach dan ya langkah baiknya itu harus bagaimana. Iya. Saya jadi tahu gitu Bu. Oh, ternyata coach posisinya adalah ya sama-sama hanya yang satu adalah teman curhat dan ya meyakinkan agar menjadi ke arah yang lebih baik lagi dan si coach itu punya solusi sendiri sebenarnya. Iya Pak. Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Coba sendiri Bu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai saya rekamnya saya stop dulu ya. Iya. Oh iya.